Selamat hari Minggu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kami menyambut dengan sukacita kehadiran saudara-saudara di tempat ini dan juga persekutuan yang dilaksanakan di rumah masing-masing. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan, dan pengucapan syukur yang berkenan kepada Tuhan dan membawa berkat bagi kehidupan kita. Di hari Minggu ke-6 sesudah Paskah, ibadah kita pada hari ini diberikan tema serakah versus tahun uji yang terambil dari surat 1 Korintus pasal 11 ayat 17 hingga ayat yang ke-23. Pemberita firman pada hari ini adalah Pendeta No Tumurang. Jemaat yang kekasih, kita bersyukur untuk kasih Kristus dan karyanya yang menyelamatkan. Dalam kasih-Nya yang begitu besar, kiranya kita semakin mampu mewujudkan kehendak-Nya. Dalam kata dan perbuatan kita terus menjalani kehidupan Kristiani dengan tidak hanya memikirkan kesenangan, kepentingan, dan keuntungan diri sendiri. Biarlah kita juga tetap bersyukur dengan apa yang ada pada kita yang telah kita terima sebagai wujud berkat Tuhan, dan dengan sukacita meneruskan berkat Tuhan itu bagi orang-orang di sekitar kita. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Di minggu yang ke-6 sesudah Paskah, Nas Pembimbing Kolose pasal 3 ayat 5 sampai dengan 6 yang berkata, "Karena itu matikanlah semua dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah." Terima salam Tuhan kita. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Silakan duduk. Mari kita berdoa kepada Allah. Ya Tuhan, Allah kami yang hidup, kami berserah diri dan mengaku di hadapan-Mu yang kudus akan salah dan dosa kami. Hidup yang kami jalani adalah hidup yang mementingkan diri sendiri. Kami begitu egois, bahkan serakah, sehingga mengecewakan-Mu dan menyakiti sesama kami. Ampunilah akan kesalahan kami. Ya Yesus, kami bersyukur bahwa kasih-Mu sepanjang kehidupan telah mengubah dan menuntun kami pada jalan kehidupan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu. Bimbinglah kami di tengah situasi yang menyesatkan ini, agar kami tetap dimampukan untuk setia melakukan kehendak Tuhan, menjadi pelaku firman, dan meneruskan kasih-Mu pada sesama kami sebagai saksi yang setia bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Saatnya kita tiba di dalam pemberitaan firman. Jemaat kekasih dalam Kristus, mari kita berdoa. Ya Bapa Maha Kuasa, ya Kristus Maha Pengasih, karuniakan Roh Kudus-Mu untuk memimpin kami mendalami kekayaan firman-Mu dan memampukan kami juga membagi kekayaan firman-Mu itu kepada semua orang melalui pikiran, tutur kata, dan tingkah laku yang benar dalam hidup dan kerja layan kami setiap hari. Amin. Jemaat kekasih Tuhan dan yang ada di rumah disesuaikan dengan kondisi, mari kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan hari ini terambil dari surat 1 Korintus pasal 11 ayat 17 sampai dengan yang ke-23 yang menyatakan, dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuan tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu. Dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri
untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Demikianlah bacaan Alkitab pada hari ini. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat kekasih di dalam Tuhan, di saat kita memaknai akan makan bersama bagi orang Kristen, bahwa yang ditekankan bukan kenyangnya, atau yang diutamakan tentang mewahnya, tetapi makna persekutuan bersama dengan jamuan kasih atau makan bersama harus didasarkan pada sepenanggulangan dan seperjuangan. Nah, kenapa dikatakan demikian? Karena dari sini makan bersama bagi kita sebagai orang Kristen adalah karena kita sama-sama sudah berada dalam kasih Allah. Sebab Allah telah pelihara dan jaga jiwa-jiwa milik kepunyaannya itu. Apa yang menjadi sesuatu makna di saat kita dikedepankan lewat bacaan tadi? Bahwa jemaat-jemaat atau orang-orang Kristen yang ada di kota Korintus, mereka lupa akan makna hakiki daripada persekutuan mereka bersama dengan Yesus tadi. Mungkin saja banyak faktor yang menentukan. Antara lain karena kemajuan ekonomi, sehingga ada kelompok orang kaya, lalu ada kelompok orang yang tidak mendapatkan kelayakan atau dikategorikan miskin, atau mereka yang punya pandangan-pandangan lain sesuai dengan pengaruh budaya Yunani atau Helenis, atau karena pengaruh dari kehidupan sebagai satu pribadi yang memiliki berbagai kemampuan, karunia yang ada. Sehingga lewat bacaan ini, Rasul Petrus mau mengajak di tengah-tengah situasi dan keadaan mereka yang sudah bertumbuh dan berkembang,
baik lewat pelayanan daripada jemaat yang dilakukan orang-orang Korintus, ataupun juga dengan budaya yang mereka mulai beradab dengan mengenal satu pemahaman secara baru, atau taraf kehidupan mereka yang sudah menganjak, yang dikategorikan sebagai masyarakat yang modern dengan batas kemampuan ekonomi yang sudah mumpuni tadi, mereka melihat bahwa nilai makan itu adalah nilai hanya untuk memuaskan akan rasa lapar dan rasa haus tadi. Lupa akan makna yang hakiki tadi, bahwa awalnya mereka itu adalah sepenanggulangan dan seperjuangan di dalam kasih Allah yang sudah pelihara, yang sudah jaga jiwa-jiwa milik kepunyaan Allah, sehingga secara awal mereka melupakan atas kasih anugerah Allah, atau kalau kita kategorikan zaman sekarang, inilah saatnya mengucap syukur, itu yang dilupakan. Maka yang didapati tidak ada lagi yang dinamakan sesuatu yang sangat mereka tidak pikirkan dan ambil sebagai keputusan sikap kebersamaan saat makan bersama tadi. Sehingga penekanannya adalah harus mengucap syukur atas kasih anugerah Allah, seperti yang disampaikan dalam ayat 17 bacaan kita. Hal selanjutnya, Paulus mau melihat dan mau menekankan tentang bagaimana dalam kesamaan mereka, walaupun dalam situasi makan bersama itu bukan sekedar apa yang disajikan, apa yang dinikmati, tapi mari melihat itu bahwa mereka ini masing-masing jiwa kepunyaan Allah yang harus hidup dalam keteguhan dan kesamaan dengan latar belakang yang berbeda. Maka yang perlu dilakukan adalah semangat kebaikan untuk tetap mengutamakan dan mau berkorban bagi orang lain. Nah, inilah tujuan daripada tema kita di saat kita merayakan minggu ke-6 sesudah minggu hari Paskah itu, bagaimana kita dihadapkan dengan tahan uji tadi. Tahan uji dalam konteks itu adalah tahan uji karena mereka punya kemampuan, punya banyak karunia yang dimiliki. Itu yang pertama. Kedua, mereka mulai beradab karena mereka sudah mengenal pengetahuan yang saat itu sangat menjadi banggaan setiap orang yang mau belajar. Lalu yang ketiga adalah karena faktor ekonomi yang sudah mulai menanjak naik dalam kondisi yang cukup mapan. Tetapi dengan situasi yang kita dapatin dalam bacaan ini, mereka terjebak dengan pola hidup serakah. Sehingga apa yang mereka dapat ini, mereka tidak dapat mau belajar daripada apa yang Yesus sudah lakukan sebagai contoh kehidupan. Seperti dalam bacaan kita tadi di ayat 17, ayat 20, dan ayat yang ke-23. Lihat itu bahwa bagaimana diterima hanya karena kasih anugerah Allah. Mereka harus lihat makna kesamaan, ada keteguhan milik kepunyaan Allah secara bersama, dan yang ketiga tadi adalah berbagi kebaikan. Dan disinilah yang mau mengingatkan bahwa makna tahan uji menghadapi keserakahan yang seringkali dijumpai dan tidak menutup kemungkinan bagi orang Kristen
bagaimana menjadi manusia yang menunjukkan kebaikan. Bagaimana meneladani Kristus itu dengan melakukan kasih yang tulus dan setia. Ini modal dasar di awal. Tanpa kita mau meneladani apa yang Yesus sudah sejajarkan dan Dia mau korbankan bagi kita lewat kematiannya, maka kita gagal untuk menerjemahkan nilai hidup di tengah-tengah kita diperhadapkan dengan situasi-situasi seperti pada saat-saat sekarang ini. Nah, dalam situasi pandemi COVID-19 ini bisa kita melihat bagaimana kontribusi daripada hidup bersama untuk melihat tentang situasi dan keadaan ini, dan kita mari belajar dari Yesus Kristus. Dia sudah tunjukkan kebaikan. Dia sudah lakukan kasih itu dengan tulus dan setia tanpa Dia berhitung. Nyawanya Dia serahkan hanya demi untuk menyelamatkan manusia. Dan karena itu Dia mau mengajak bagi kita sekalian dalam konteks situasi dan keadaan sekarang. Mari kita bercermin daripada Kristus Yesus untuk lakukan kebaikan-kebaikan lewat kasih yang tulus dan setia. Sudah seberapa yang sudah kita beri bagi sesama? Apakah kita hanya berpikir untuk melakukan itu dengan ukuran-ukuran kita? Tetapi mari kita berpikir yang kedua sebagai milik kepunyaan Allah, bahwa sesama itu harus dilihat adalah milik Allah. Untuk itu dalam kebersamaan itu adalah bagaimana kita jadikan kebersamaan itu adalah rumah bersama. Perjuangan yang kita mau maknai untuk mau menjadi sesama bagi yang lainnya, dan disitulah kebersamaan itu punya arti. Mari kita lakukan niat yang indah dan mulia dengan lakukan tadi kebaikan kepada sesama, karena dia adalah milik kepunyaan Allah. Apa caranya? Tidak ada cara lain. Tunjukkanlah harmonis. Tunjukkanlah nilai-nilai itu sebagai satu semangat untuk tetap kita menjunjung tinggi. Hal yang ketiga yang dapat kita tidak terjebak dengan yang dinamakan keserakahan itu adalah mari jauhkan dari segala yang dinamakan isme yang tidak berguna itu. Antara lain materialisme, egois, inilah bentuk-bentuk keserakahan yang baru. Seperti dalam bacaan tadi, dia akan menjadi mabuk dan dia akan menjadikan dirinya terjebak dalam kejahatan-kejahatan baru. Nah, oleh karena itu, di tengah-tengah situasi dan kondisi ini, maka yang terpenting harus diperhatikan dalam hidup bersama. Sebagai ujian, belajar untuk rendah hati, belajar kehendak Allah. Apa harapannya? Supaya kita tidak mengutamakan diri sendiri. Di saat kita sebagai anak bangsa, di saat kita gereja
yang sekarang ini nilai-nilai penguatannya justru berada di tengah-tengah keluarga atau rumah. Bagaimana dengan situasi dan keadaan ini? Untuk membuktikan bahwa kita hidup bersama di tengah-tengah situasi sekarang ini, sudahkah kita menunjukkan tahan uji? Dengan tetap mau menggali nilai-nilai kebersamaan ini yang saya katakan sebagai kebebasan yang Allah beri. Dengan satu harapan, agar kita tetap mau bertanggung jawab. Apa yang dapat kita lakukan sebagai bentuk tahan uji kita? Hidup bersama kita adalah bagaimana kita lakukan sesuatu dengan semangat rendah hati, mementingkan kehendak Allah dengan kebaikan. Dan inilah teladan yang Yesus sudah buat. Dia merendahkan hati. Dia mau menjadi manusia yang hina, didera, dan bahkan pun dia bersedia dimaki. Dan bahkan pun dia bersedia mati di kayu salib. Tetapi justru disitulah pengorbanan dia sudah memberikan nilai-nilai yang berarti bagi kehidupan manusia. Dan disinilah semangat ini kita lakukan. Yaitu bagaimana kita mengembangkan hidup dengan menunjukkan kebaikan-kebaikan. Dalam kondisi sekarang ini, kita mungkin yang ada di rumah, yang secara ekonomi kita dalam strata yang mapan, sebagai orang yang dalam kondisi fisik yang kuat, kita sehat, kita bugar, sebagai orang Kristen yang kita katakan punya nilai spiritualitas, apakah kita hanya mau mementingkan situasi kebutuhan yang ada di rumah kita, tanpa kita membuka pintu rumah kita, melihat menerawang, atau kita baca media sosial atau televisi? Banyak masyarakat di sekitar kita kemungkinan butuh kebaikan yang harus kita mau entaskan, supaya di saat mereka lapar, kita dapat berbuat lewat kebaikan. Nah, inilah semangat sosial itu. Bukan berarti kita memikirkan, ini kan karena PSBB kami tidak dapat berbuat. Ini kan dalam situasi jam malam, boleh saja kita berkata seperti itu. Seperti juga dalam bacaan tadi. Di kalangan orang-orang kaya, dia bawa makan bersama dalam satu jamuan itu. Tetapi yang dia lakukan, makan dia milik sendiri saja sampai habis, tanpa melihat orang yang datang terlambat atau yang tidak jadi datang. Dan datang tiba-tiba makanan sudah habis. Yang tidak datang mungkin tidak ada tenaga untuk sampai kepada tempat pertemuan makan bersama. Dia mengalami kategori yang lemah dan jatuh sakit. Nah, disinilah nilai tahan uji ini harus membuka mata sebagai manusia, sebagai orang yang diberikan kehidupan mapan, kehidupan yang aman, sebagai orang yang beroleh kesehatan yang bugar, sebagai seorang yang punya nilai spiritualitas yang mumpuni. Mari kawinkan dengan 3 gaya hidup pola yang dimiliki tadi. Kembangkanlah kebaikan lewat menjadi manusia yang punya jiwa sosial. Supaya apa? Supaya tidak terjadi yang dinamakan pembusukan nilai-nilai hidup itu. Ini yang sedang disorotin Rasul Paulus.
Kiranya ini juga menjadi pemicu untuk menggerakkan nilai selanjutnya bagi kita, agar gemar lakukan kebaikan, bukan lakukan kecemaran. Gemar berbagi, bukan kita egois atau materialis, tapi mari kita sama-sama, khususnya kita sebagai anak bangsa, saat ini dibutuhkan semangat melakukan kebaikan. Di mana-mana orang berlomba, di mana-mana orang sedang melakukan sesuatu yang terindah. Dan disinilah sebagai warga jemaat GPIB, tunjukkanlah soliditas kita dengan menunjukkan pribadi yang sama-sama sedang menggumuli hidup berbangsa, hidup bernegara, dan bahkan pun masyarakat dunia. Kita sedang berada dalam pengujian. Tunjukkanlah tahan uji tadi dengan belajar dari Kristus tadi. Lakukanlah kebaikan terus. Tunjukkan bahwa kita manusia sosial yang dapat melakukan kebaikan. Dan lakukanlah dalam semangat untuk mengasihi sesama. Sebab di situ ada jiwa-jiwa milik kepunyaan Allah. Tuhan akan bukakan jalan bagi kita. Selalu punya semangat nasionalisme yang tinggi untuk dapat berbantu, untuk dapat berbagi. Dengan harapan situasi wabah yang ada ini dapat berlalu. Dan itulah ujian yang sedang menghadap dan yang sedang kita hadapi. Lakukanlah hidup yang tahan uji. Lakukan kebaikan. Hiduplah untuk berkorban. Karena Allah sudah tunjukkan kasih-Nya. Rela berkorban demi kebaikan kita. Tuhan menyertai bagi kita semua. Terpujilah namanya yang agung mulia dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan sudah kau dengar, laksanakan dalam hidupmu. Firman Tuhan hendaklah kau sebar pada orang di sekelilingmu. Hai pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Firman Tuhan jadi pandumu. Janganlah andalkan egomu. Sangkal diri sebagai hamba-Nya. Jadi saksi setia dan teguh. Hai pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Jemaat kekasih Tuhan, bersama dengan seluruh orang percaya di segala waktu dan tempat, mari berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, silakan duduk. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Kami datang padamu ya Allah, dengan mengucap syukur karena kami mengalami kebaikan Tuhan, di mana Engkau sudah memelihara dan menjaga bagi kami. Dan kami berada dalam kondisi yang senantiasa terjaga dan terpelihara. Oleh karena itu, kami bisa dapat melakukan hal-hal yang berkenan bagi Allah untuk mengembangkan kehidupan bersama kami, khusus di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Kiranya kami tetap mau berpikir bagi orang-orang lain, agar mereka juga mengalami kebaikan, karena banyak pekerja, banyak yang berusaha mengalami kemerosotan pemasukan, termasuk para pekerja informal yang juga mengalami ketergangguan dalam pemasukan pendapatan mereka. Oleh karena itu, selain bagi mereka yang sudah mendapat bantuan lewat jaminan sosial yang dilakukan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah, kiranya kami juga sebagai anak-anak bangsa yang menunjukkan cinta tanah air, semangat nasionalisme yang tinggi, kami dapat membantu bagi mereka. Dengan satu harapan agar jiwa-jiwa milik kepunyaan Allah ini, yaitu sesama kami manusia, mereka juga mendapatkan pertolongan. Kami berdoa bagi mereka yang bergumul selama berada di rumah dengan keadaan kondisi sekarang ini. Tuhan berkenan untuk menyertai baik mereka yang sakit, mereka yang berada dalam kondisi kesehatan terganggu. Tuhan juga berkenan menyertai anak-anak yang belajar dari rumah, baik mereka yang berada dari sekolah dasar, SMP, SMA, dan yang ada di perguruan tinggi. Mereka yang harus kerja dari rumah, mereka yang saat ini juga sedang berada dalam ekonomi yang mengalami kelemahan, Tuhan juga kiranya berkenan menolong lewat cara dan ajari bagi sesama untuk dapat berbagi dan berbuat. Sehingga kebersamaan ini, karena kami sudah terima kebaikan dari Tuhan, kami juga dapat lakukan bagi orang-orang lain. Kami berdoa ya Bapa di sorga, buat gerakan yang sudah diharapkan bagi seluruh warga atau jemaat GPIB di mana saja. Melalui GPIB bergerak, kiranya kami tidak menutup mata, kami tidak menutup diri, kami tidak membatasi tembok kami hanya untuk kalangan
internal. Tapi kami mau terbuka, menunjukkan pelayanan dan kesaksian kami. Sehingga dengan gerakan-gerakan itu, kami dapat tunjukkan kehadiran kami. Kau pakai bagi warga jemaat yang mumpuni secara ekonomi, yang punya soliditas dengan berbuat dan membantu, baik sebagai relawan, baik sebagai pekerja, untuk menolong bagi mereka yang saat ini sedang dirawat, baik yang dirawat di rumah sakit. Tuhan tolong hadir dan menyertai bagi saudara-saudara kami, bagi anak-anak bangsa yang terinfeksi COVID-19. Demikian juga bagi warga jemaat. Kami mohon pertolongan daripada Tuhan. Kiranya lewat perawatan para medis, mereka juga mendapatkan pertolongan yang dari Allah saja. Berkatin yang sudah dibuat dan dilakukan para medis. Berkati juga ya Bapa di sorga, bagi keluarga yang menopang dari jauh karena tidak dapat berkumpul dengan keluarga yang terinfeksi ini. Agar mereka juga tetap punya pengharapan dan menguatkan dalam semangat untuk yakin akan pertolongan dan penyertaan daripada Allah. Kami berdoa ya Bapa di sorga, buat seluruh satuan tugas yang ada dan yang digalakkan terus di masyarakat, dan kami yang ada di Jawa Timur dan khususnya kami yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Dengan pelaksanaan PSBB ini, kami lebih sigap menghadapinya. Kami lebih terhormat untuk melakukannya agar ada kedisiplinan dan patuh demi memutus mata rantai pandemi COVID-19 ini. Ajarin bagi kami untuk kami tetap jaga jarak. Ajarin bagi kami untuk tetap jaga kesehatan. Oleh karena itu ya Allah, kiranya Engkau mau menyertai bagi seluruh mereka yang melakukannya. Dan kami juga berdoa buat segala kehidupan kami sebagai jemaat Bethesda Sidoarjo. Tuhan, pakai kami pula, baik yang dilakukan oleh presbiter, unit misioner di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Disinilah kami sedang diuji. Disinilah kami dapat berkontribusi, walaupun hanya lewat kebaikan, walaupun hanya lewat kami saling menyapa, walaupun hanya lewat saling menguatkan dan mendoakan. Demikian juga ya Bapa, lewat ibadah daring yang dilakukan, baik ibadah hari Minggu, ibadah keluarga, ibadah pelkat. Jadikan ini untuk menguatkan bagi warga jemaat. Dan warga jemaat tetap punya pengharapan di dalam Tuhan. Dan tetap menggumuli dengan harapan indah wabah ini berlalu. Dan kami yakin ya Allah. Untuk itu ajarin bagi kami, agar kami dapat melihat hal ini. Sekaligus mengintrospeksi diri, membaharui diri, dan membuka diri untuk tetap melakukan interaksi dalam semangat hidup bersama di planet bumi yang kami cintai ini. Terima kasih dengan kebaikan dan kemurahan
yang Tuhan sudah beri. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, mengucap syukur kepada Tuhan adalah akta iman. Persembahan syukur dengan pemberian yang berdasarkan apa yang ada, bukan berdasarkan apa yang tidak ada, pasti berkenan kepada Tuhan. Marilah kita memberi dengan selalu mengingat sabda Tuhan di dalam 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-9. Karena kamu yang telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri. Marilah kita menyerahkan ungkapan syukur kita di dalam doa. Ya Bapa yang penuh kasih, Engkau sangat memberkati kami yang menyatu di dalam nama-Mu, serta mengingatkan kami untuk rela memberi dengan ketulusan hati. Sekarang, terimalah persembahan syukur kami ini dan kuduskanlah menjadi alat yang hidup di dalam pekerjaan-Mu, di jemaat dan di tengah-tengah dunia. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Warta Jemaat Minggu 17 Mei 2020. Pelaksanaan ibadah. Ibadah hari Minggu dan ibadah keluarga masih dilaksanakan di rumah sampai pemberitahuan lebih lanjut. Ibadah keluarga mematuhi kebijakan pemerintah terkait social distancing dan physical distancing. Ibadah keluarga diatur sebagai berikut. 1. Dilaksanakan di rumah masing-masing setiap hari Rabu pukul 19.00 WIB. 2. Liturgi akan disampaikan melalui majelis Jumat. 3. Sesi khotbah dilayani melalui rekaman video. 4. Majelis Jumat di subsektor sangat berperan atas terlaksananya kegiatan ini, agar setiap keluarga dapat ambil bagian sebagaimana mestinya. 5. Dihimbau agar kegiatan ini tetap mengacu pada protokol kesehatan. Pelaksanaan doa bersama di masa pandemi COVID-19. Diharapkan setiap keluarga melaksanakan doa bersama setiap hari pukul 12.00 dan pukul 21.00 WIB di rumah masing-masing dengan panduan liturgi yang disampaikan melalui majelis jemaat setempat. Kegiatan doa ini dilaksanakan bersama-sama dengan seluruh jemaat GPIB di seluruh Nusantara. Berita kelahiran. Telah lahir 1. Baverly Sabatina Sianturi, anak pertama dari Bapak Raja Paringotan Sianturi dan Ibu Deborah Elok Kristiani, sektor Maranatha. Pada tanggal 26 April 2020, ibu dan bayi dalam keadaan sehat. 2. Gabriela Quisensa Catherine Patinama, anak keempat dari Bapak David Susanto dan Ibu Vivi Amelia, sektor Eden. Pada tanggal 17 Maret 2020, ibu dan bayi dalam keadaan sehat. Ucapan ulang tahun, Presbiter atas nama Majelis Jumat GPIB Bethesda Sidoarjo mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan perkawinan bagi warga jemaat pada tanggal 17 sampai 23 Mei 2020. Selamat menikmati kasih dan penyertaan Tuhan dalam usia anugerah yang baru. Warta keuangan. Warta keuangan dapat dibaca dalam warta jemaat elektronik. Jika ada koreksi, agar menghubungi kantor majelis Jumat pada hari kerja. Ucapan terima kasih. Terima kasih atas pelayanan pada hari Minggu ini kepada Bapak Pendeta Noh Tumurang dan semua pelayan yang bertugas. Demikian warta Jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat kekasih dalam Tuhan diajak berdiri. Pergilah dalam damai Allah dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam tugas dan panggilanmu di tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa.
Jemaat kekasih Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.